Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita bakal belajar tentang virtual mesin ya. Jadi untuk definisi dari virtual mesin atau mesin virtual atau mesin maya atau biasa juga disingkat dengan VM, dalam ilmu komputer adalah implementasi perangkat lunak dari sebuah mesin komputer yang dapat menjalankan program sama seperti layaknya sebuah komputer asli. Jadi maksudnya gimana? Oke, saya punya perbandingan ya. Di sini saya punya sebuah gambar yang membandingkan arsitektur non-VM dengan yang menggunakan VM. Yang sebelah kiri, kalian bisa lihat, ini perangkat keras, kayak CPU, memori, RAM ya, LAN card, sama penyimpanannya, disk atau SSD. Ini juga sama, yang sebelah kanan. Bedanya yang kiri ini non-VM, yang kanan ada VM-nya. Nah, biasanya kan perangkat keras, biasanya yang sering kita pakai perangkat keras, atau komputer, baru diinstal sistem operasi kayak Windows maksudnya Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 10, bahkan Windows 11. Baru nanti setelah ada sistem operasinya baru diinstal kayak Google Chrome, kemudian ada Microsoft Office dan lain sebagainya. Beda dengan yang arsitekturnya diinstal dengan VM atau virtual mesin. Sebenarnya sama, bedanya kalau VM itu ada virtualization layer, ada lapisan yang bikin virtualisasi. Kebetulan di sini ini gambarnya pakai VMware. Jadi ini ya yang bikin virtualisasi kebetulan adalah VMware. Nah, di sini dia itu dari perangkat keras ini dia nanti pakai hypervisor. Sebenarnya di sini apa itu hypervisor? Next habis ini ya. Di sini nanti akan ada aplikasi yang bisa dipakai untuk membuat sebuah virtual mesin. Nah, ini virtual mesinnya di sini. Jadi dia itu kayak bikin komputer baru, tapi bentuknya virtual atau maya, jadi nggak asli. Nah, ini perangkatnya itu terbuat dari dari potongan CPU atau memori, NIC dan disk yang ada di sini. Jadi ukurannya nggak bakal melebihi CPU yang ada di sini, karena ini dibikin dari sini ya. Kemudian ini yang sebelah ini, sebelah kiri, ini adalah virtual machine pertama. Jadi ada perangkat kerasnya, kemudian diinstal OS, baru application. Nah ini sama, sebelah kanan juga sama, ada virtual machine lagi. Nah kalau ditanyain berapa jumlah maksimalnya, sebenarnya nggak terbatas. Jadi karena nggak terbatas, terus apa yang membatasi? Yang membatasi adalah spesifikasi yang ada di sini tuh, yang ada di virtual machine itu nggak bisa lebih tinggi dari spesifikasi komputer aslinya gitu. Jadi nanti di situ batasannya. Oke, kemudian ada hypervisor. Hypervisor ini merupakan aplikasi ataupun perangkat keras yang dapat membuat, menjalankan, dan melakukan manajemen virtual mesin. Jadi ini adalah aplikasi yang nanti bakal dipakai untuk bikin virtual mesin ya gitu. Nah, kebetulan di sini ada gambar arsitektur dari hypervisor. Nah, yang pertama ini tipe pertama bare metal arsitektur, yang kedua adalah hosted arsitektur. Yang sebelah kiri dulu atau sebelah kanan ya, sebelah kanan lah, yang gampang dulu kalian yang ada bayangan. Biasanya kan hardware kayak CPU, RAM dan lain sebagainya tadi, perangkat kerasnya baru diinstal host OS. Host itu tuan rumah. Kalau guest itu tamunya ya. Jadi host OS itu operating system yang kita pakai. Nah, di sini saya kebetulan pakainya Windows 10. Kemudian nanti baru di atasnya diinstal hypervisor ya, aplikasi yang nanti dipakai buat bikin virtual machine. Kebetulan saya nanti pakainya VMware. Selain VMware ada lagi namanya VirtualBox. Nah, di dalamnya baru bikin virtual machine yang diinstal GUES OS kayak gitu. Bedanya kalau yang sebelah kiri itu kita pakai arsitekturnya bare metal arsitektur. Pertama kita punya hardware, kemudian di atasnya kita langsung menginstal atau memasang hypervisor.
Nah, hypervisornya di sini operating system yang dikhususkan untuk membuat sebuah virtual machine. Contohnya kalau kalian tanya, tentunya bukan Windows, bukan. Contohnya saya yang pernah pakai ada Proxmox sama VMware XKey. Yang lain mungkin ada OpenVZ dan lain sebagainya gitu. Next, selanjutnya kita ganti ke virtual mesinnya ya. Nanti kita fokus ke sana. Jadi ganti ke VMware. Sekarang kita udah di aplikasi VMware Workstation 16 di komputer saya. Jadi ini saya pakai Windows 10 ya. Ini Windows 10, kemudian saya install VMware Workstation. Ini sebagai hypervisor atau aplikasi yang nanti saya pakai untuk membuat virtual machine. Nah, di sini saya contohkan untuk membuat sebuah virtual machine. Jadi kita bisa pakai menu file, new virtual machine. Ini bisa tipikal ya, umum aja. Kemudian di next. Nanti guys operating systemnya kita install nanti aja. Saya install nanti. Nah, di sini ada kita pilihnya apa ya gitu. Sistem operasinya keluarannya apa, distributornya. Saya nggak tahu, jadi sementara order dulu. Next, di sini ada virtual machine name, jadi nama dari virtual mesinnya silahkan diisi. Ini lokasi penyimpanan untuk virtual mesinnya, nanti disimpan di mana gitu. Silahkan kalau mau di browse ya, cari sendiri tempatnya. Kemudian ini ada specific disk capacity ya, jadi silahkan nanti dari hard disk kalian atau penyimpanan komputer asli kalian, kalian mau alokasikan berapa untuk PC virtualnya atau mesin virtualnya. Ini sih ada 1 tera ya sebenarnya, tapi saya alokasikan aja ini sesuai sama ini 8 giga untuk mesin virtualnya. Oke, next. Kemudian di sini ada udah ready buat bikin ini gitu loh. Tapi sebelum di finish ada customize hardware. Nah, untuk customize hardware di sini, jadi kita bisa customize hardware-nya ya, perangkat kerasnya diubah-ubah. Saya pengen RAM-nya saya tambahin, saya ganti, atau bisa diklik di sini. Kebetulan karena ini saya pakai RAM 24 GB, maka saya kasih 2 GB aja lah ya. Kemudian ada prosesornya kayak gimana, mau dikasih berapa. Ini ada CD, terus juga nanti kalau mau masukin file ISO bisa lewat sini ya, kalau nggak pakai CD. Kemudian ada LAN card-nya nanti ini cuma satu, sementara satu, tapi nanti bisa ditambahin. Ini modenya ada bridge, NAT, host only, custom, LAN segment. Apa maksudnya ini? Ini nanti ada materinya yang lain gitu. Jadi ini nggak bisa asal. Kemudian ada sound card, display, dan lain sebagainya. Nah, kalau mau nambahin peripheral ya, atau hardware, kalian bisa klik add di bawah, kemudian mau tambahin apa. Tapi biasanya orang nambahin kalau belajar pakai VMware, kebanyakan network adapternya yang ditambah, finish gitu. Nah, nanti ada 2 LAN card. Kemudian bisa di close kalau udah selesai ya, terus di finish. Dan dia nanti bakalan ada di sini. Nah, ini yang baru aja saya bikin. Kenapa ini banyak banget? Karena kebetulan saya pakai PC ini buat belajar juga, jadi makanya banyak banget. Kemudian itu untuk cara bikinnya. Nah, untuk cara installnya dan lain sebagainya next ya, jangan di video ini. Nah, untuk di video ini saya ceritanya sudah punya sebuah operating system yang terinstall di virtual mesin saya. Saya pakai Windows 7. Kebetulan yang kalian familiar ya, ada Windows 7 64 bit. Nah, saya nyalain virtual mesinnya atau komputer saya gitu. Komputer tapi di dalam komputer ini. Nah, kemudian saya coba jalanin ya. Saya nyalakan, masih nunggu proses booting. Jadi kalau kalian masih ingat, Windows 7 itu kayak gini ya bootingnya. Nah, ini udah masuk ke tampilan welcome. Nah, kan ini udah bisa dipakai. Sama kayak Windows 7, misal kita mau ganti wallpapernya ya. Biasanya kan kalian suka banget ganti wallpaper. Kita ganti. Katanya kan ini Windows 7 ya. Nah, ini udah ganti ya. Jadi itu buat
materi kali ini. Sisanya nanti kita bakal belajar tentang sistem operasi Linux, terutama untuk jaringan dan server. Tapi itu di video selanjutnya. Untuk materi kali ini saya cukupkan. Terima kasih sudah nonton videonya. Wassalamualaikum.